ada mikrometer luar. Kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau mikrometer luar itu outside micrometer, sedangkan yang mikrometer dalam inside micrometer. Terus dari kedua alat ukur tersebut itu mempunyai fungsi yang beda. Benda kerja bagian luar. Kalau mikrometer dalam untuk mengukur benda kerja bagian dalam. Terus maksudnya apa sih kok ada bagian dalam, bagian luar ya? Contoh seperti ini lah. Ini kan wadah tempatnya mikrometer. Nah, kalau seperti ini adalah sisi bagian luar. Itu dimasukkan ke sini nanti dengan alat ini, mikrometer ini dimasukkan ke sini, jepit, terus diukur. Kemudian yang kedua, kalau ini sisi bagian dalam. Kalau untuk mengukur lebar dalamnya ini kan nggak bisa pakai ini kan? Gimana cara mengukurnya? Berarti harus menggunakan mikrometer dalam, bagian dalam. Itu fungsi dari mikrometer. Nah, mikrometer itu mempunyai ketelitian atau kecermatan 0,01 mm. Ketelitian berapa? 0,01 mm. Bukan 0,1 ya, beda loh, jauh, bedanya jauh. Jadi ini ketelitiannya 0,01 mm. Itu kecermatan atau ketelitian mikrometer. Kemudian mikrometer itu mempunyai bagian-bagiannya. Kayak kemarin itu yang namanya cangkah sorongan punya bagian-bagiannya. Nah ini namanya frame. Bingkainya lah. Ini frame ini ya penyangga dari bagian atasnya. Ini frame. Terus yang kedua ini adalah anvil, batang pendek yang tidak bisa bergerak. Ini namanya anvil. Ya. Terus ini yang panjang dan bisa berputar atau bisa bergerak namanya spindle. Terus yang keempat ini lock atau pengunci buat ngunci. Jadi kalau ini dikunci, kalau kuncinya atau locknya masih bisa digunakan, ini nggak bisa berputar, dia akan mengancing tuh. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, yang ke 5 itu adalah skala utama. Nih, ini skala utama. Skala utama itu dia tidak berputar, tetap diam. Terus yang ini, yang berputar, yang ada angkanya juga, ini namanya skala putar. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh, ini yang kasar ini namanya timbel. Timbel ini berfungsi untuk memutar spindle pada saat posisi masih jauh dari benda kerja. Yang ke-8 yang terakhir ini adalah red stopper. Red stopper nih, sama-sama kasar. Nah, red stopper ini hampir sama dengan timbel. Sama-sama untuk memutar spindle. Tapi bedanya kalau spindlenya itu sudah mau posisi menjepit benda kerja, yang diputar tuh ini. Jadi ketika nanti sudah jepit, dia akan bunyi klek 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 contohnya. Nah, klek 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 klek. Hentikan putaran, terus di lock, baru dibaca hasilnya. Kita ulang. Yang pertama ini frame, ini anvil, ini spindle, ini lock atau pengunci, ini skala utama, ini skala putar, ini timbel, ini red stopper. Itu bagian-bagiannya. Terus selanjutnya pada mikrometer itu sebelum digunakan untuk mengukur, terlebih dahulu kita kalibrasi. Jadi ada istilah kalibrasi. Kalibrasi itu fungsinya untuk menstandarkan atau mentitik nolkan ukuran.
Contoh nih. Nah, ini nolnya itu tidak tepat pada garis lurusnya. Punya enggak? Nah, pinjam. Contoh gini. Saya buat contoh ini. Nah, ini kelihatan nggak Gi? Nih, sini. Jadi nolnya ini nih, nol ini harusnya ini lurus dengan garis ini. Ternyata kenyataannya enggak, di bawahnya garis ini kan. Kalau ini cara mengkalibrasinya pokoknya diputar sampai mentok, unfill ketemu 9 itu ketemu rapat. Gini caranya, diputar, nah terus kunci. Ini untuk mikrometer yang paling kecil. Nanti untuk mikrometer yang dengan ukuran yang lebih besar lagi, nanti ada batang sambungnya untuk kalibrasinya. Nah, ini perlu dikalibrasi. Cara mengkalibrasinya bagaimana? Cara mengkalibrasinya itu ada dua macam. Kalau kelewatan satu garis, nih ya, satu garis itu berarti nilainya berapa? 0,1. 0,01. 0. Nah, karena ketelitiannya kan 0,01. Arti dari ketelitian 0,01 itu, jadi satu garisnya itu nilainya 0,01. Jadi yang diputar cukup ini. Yang diputar ini nih. Ini kan ada lubang nih. Pakai kunci, buka yang besar. Terus diputar kurangnya kemana nih? Ini kurangnya berarti ini diputar ke bawah. Ke sini. Kurang. Nah, nih. Tuh, dah. Lurus? 0. Jadi ketemunya gini. Ini 0. Ini garis 0 ini lurus dengan ini. Lurus ya? Lurus, Pak. Lurus. Jangan lurus. Lurus, Pak. Nah, jadi ini sudah benar. Kalau lebihnya itu atau penyimpangannya itu ada 2 strip atau 2 garis, yang diputar ini nih. Tapi kalau banyak garis, ternyata nolnya itu jauh di sini nih. Contoh nih, strip. Nolnya di sini jauh gitu dari garis ini. Baru dibongkar semuanya nih. Bongkar semua, baru dilepas semua, spindlenya dipisahkan, dipasang lagi, dipaskan, baru kencangin. Gitu. Ataupun ini kan di bawah, ataupun nolnya di atas sama. Ini juga sama nih. Kalau hanya 2 garis, 1 garis, cukup yang diputar ininya. Tapi kalau banyak, ini dibongkar semua dengan cara melepas ini. Kayak gini. Bongkar, terus stopper, ring, terus ini dilepas. Ring kedua. Nah, ini dipisahkan dari timbel spindlenya. Kok angel Pak? Iya, ini memang angel. Jadi ngakali ini pakai paku yang kecil, terus dipukul, digedok. Nanti terpisah. Terus begitu terpisah, dipasangkan lagi, cuman jangan kerap. Terus dipasangkan ke sini nih. Gini. Contoh ini ilustrasi ya.
ilustrasi terus diputar. Kok kenapa sih harus membongkar semua? Sebenarnya intinya pengen memisahkan antara timbal dan spindle biar putarannya bebas. Jadi contoh begini, ini spindlenya, ini timbalnya. Ini kan tadi kan posisi mencengkram, rapet. Nah ini mau dipisahkan, terus setelah terpisah dipasang kembali, kemudian nah kalau sudah krep seperti ini, krek. Nah jadi ini tinggal diputer nih, karena posisi ini masih kenceng ya nggak bisa diputer. Jadi ini kurangnya kemana, kurang ke atas atau kurang ke bawah nolnya, tinggal diputer ini dengan cara dikunci, terus ini diputer. Kan tadi sudah bergerak bebas kan ini kan, jadi tinggal puter. Kalau sudah pas kayak gini, baru dipasang nih. Pasang begini, terus kencengin. Kemudian kalau sudah dikencangkan, apa jenengannya? Kalau sudah dikencangkan baru bisa dilakukan pengukuran. Karena sudah kita kalibrasi, sudah nol nih, contoh nih. Karena memang sudah nol tadi kan. Nah itu. Kesimpulannya, pokoknya ketika Anda mau melakukan pengukuran, terlebih dahulu dikalibrasi atau diperiksa dulu lah. Diperiksa benar atau tidak ininya, angka 0 pada skala putar ketemu tidak dengan garis pada skala utama nih. Ini kan garis lurus skala utama. Nih, contoh ini nih, ini 0 skala putar, garis 0 skala putar harus sejajar dengan garis skala utama. Jadi lurus kayak gini. Setelah diperiksa ternyata kok lurus, baru dilakukan pengukuran. Tetapi ketika ini kok tidak lurus, dilakukan yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu ada dua cara. Yang pertama, jika kesalahannya atau penyimpangannya kurang dari 0,02 mm. 0,02 itu 2 strip. Terus yang kedua, jika kesalahannya lebih dari 0,02 mm. Saya ulangi ya, cara mengkalibrasi mikrometer itu ada dua caranya. Yang pertama, jika penyimpangannya kurang dari 0,02 mm. Yang kedua, jika penyimpangannya atau kesalahannya lebih dari 0,02 mm. Yaitu tadi, kalau kesalahannya itu kurang dari 0,02 mm atau kurang dari 2 strip atau pas 2 strip, berarti yang diputar ini kan, ini toh kurang ke atas atau kurang ke bawah. Tetapi jika kesalahannya itu lebih dari 0,02, taruhlah ada 4 strip, 3 strip, atau 5 strip yang nilainya 0,05, berarti yang dibongkar ini nih tadi. Bongkar semua, terus dilepas antara anvil, timbal dan spindle. Baru dipasang lagi, terus dipaskan. Gitu caranya. Melakukan pengukurannya. Ini melakukan pengukuran. Contoh nih, pegang. Nah, cara mengukurnya begini nih. Begini. Ojo lemas, paske. Udah? Kalau udah masuk, jadi yang diputar ini nih. Apa namanya ini? Red stopper. Klek gitu. Baru kan kunci kancing. Jangan yang diputar itu ini. Nih, kalau yang diputar ini,
Ya muter terus nganti penyok, nganti pecah dia yang muter terus. Ini pengukuran yang keliru. Jadi yang diputar adalah red stopper. Itu cara melakukan pengukuran. Kemudian mikrometer itu apa namanya? Dia mempunyai beberapa macam tingkat pengukurannya. Jadi ada yang kecil, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar. Jadi dia kemampuan mengukurnya. Nah ini mikrometer yang paling kecil nih. Berapa ini ukurannya? Mikrometer ini dengan ukuran 0 sampai 25 mm. Nah, 0 sampai 25 mm mikrometer ini. Oke, nah ini oke. 0 sampai 25 mm. Maksudnya apa? Jadi mikrometer ini dia hanya bisa atau mampu mengukur benda kerja yang ukurannya itu 0 sampai 25. Iya, selebihnya nggak bisa. Contoh, mengukur ini nih. Ini, mengukur panjangnya HP ini. Kan nggak bisa kan? Karena dia nggak mampu. Hanya mampu mengukur 0 sampai 25. Gitu. Terus yang kedua, mikrometer dengan ukuran 25 sampai 50 mm. Nah, jadi jaraknya selalu berapa? Jaraknya 25 mm. 0 sampai 25, 25 sampai 50. Gitu. Nah, kalau ada benda kerja yang ukurannya itu 25,5, jadi pakai mikrometer yang nomor 1 apa yang nomor 2? Nomor berapa kil? Nomor 2. Yakin? Tadi Saya ulang ya. Kalau ada benda kerja yang ukurannya itu 25,5, 25,50 atau 0,5 lah milimeter. Jadi pakai mikrometer yang nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 2. Nomor 2 yakin? Iya. Kamu pakai mikrometer yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Yakin. Kalau ada ukuran yang diameternya itu 24,99, pakai mikrometer nomor 1 atau nomor 2? 24,99. Pakai mikrometer nomor 1 apa nomor 2? Mikir oh, nomor 1 nomor loro. Nomor 1 nomor loro. Jihan nomor berapa? Jiwa. Kowe nomor piro? Aja melu sesat lo. 2. Nomor 1. Kenapa kok nomor 1? Kan 24,99. Berarti nomor 1 masih bisa kan? Masih mampu. Nah ini dia maksimalnya 25. Gitu. Kalau masih di bawah 25 ya pakai ini juga bisa. Kecuali kalau ini 25,50 berarti nomor 2 karena sudah lewat dari 25. Ada lagi mikrometer yang lebih besar yaitu 50 sampai berapa? 50 sampai 100. Kan jaraknya berapa tadi? 75. 75. Karena jaraknya berapa? 25. 75 sampai ayo 75 sampai 95. Salah. 75 sampai 100, Pak. jaraknya berapa? 25. 100, Pak. 100. Oke. 100 sampai berapa? Kamu? Siapa jenenge? Rizky. Kamu rumahnya mana, Ki? Suka aku. Bukannya kamu Campang? Bukan. Yang Campang siapa? Jaja. Oh, Jaja. Kayak katanya Rizky di Campang juga. Bukan. Halus. Ya, berarti Jaja Heruri
Ada 3 anak kan? Yuda, Pak. Siapa? Yuda. Yuda Aryasan. Siapa lagi? Siapa? Piro lagi? 100 sampai 100 50. 100 caranya piro? 25. 25 berarti 100 sampai SD mana iki? Piro? 125. Nah, lah kok angel teman. Habis 125 sampai 50. berapa? 50. Kok 50? 100 125 sampai 100. piro? Lah 125 tambah 25 piro? 50. 125 tambah 25 berapa? 150. 150 kok angel teman. Berarti ini 125 sampai 150. Itulah mikrometer yang ada. Jaraknya selalu 25. 5 Gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih, cara membaca hasil pengukuran, cara menghitungnya. Sama seperti jangka sorong. Jadi, skala utama ini ditambah skala putar. Nanti contoh nih, skala utamanya itu 25,50 contoh nih. Skala putarnya yaitu 0,77. Berarti 7, ini 12, ini 6, ini 2. Maaf, ini tadi komanya turun. Dalam menjumlahkan, ingat dalam menjumlahkan, komanya itu selalu disejajarkan. Gitu. Itu caranya. Nah, pada mikrometer itu ada yang ada pada mikrometer itu kan ada skala utama dan skala nonius. Nah, gini nih. Pada skala utama itu garisnya ada 2, ada garis bawah dan ada garis atas. Contoh nih, pada mikrometernya garis bawahnya itu tertera angkanya dari 0, 1, 2, 3. Terus garis yang atasnya itu nilainya berapa? Berarti setengahnya. Setengahnya dari garis antara 0 dan 1, 1 dan 2. Pokoknya selalu setengahnya. Ini nilainya berapa? 0,50. 0,50. Ini nilainya berapa? 1,50. 1,50. Ini nilainya berapa? 2, canggih. Ini nilainya berapa di sini? 3,50. Oke, 3,50. Pokoknya yang di atasnya itu selalu setengah. Siapa mau? Orang ini mlebu. Bayar disuntik wae. Gitu ya. Iya. Nah, terus ketemu begini nih. Nah, di sini angkanya itu, contoh di sini 30, ini 31, 32, 33, nih 33, 34, 35, 36, ini 37 contoh. Jadi ini cara membacanya adalah skala utamanya itu berapa? Kalau begini, nih, ini kan garis ini berhenti di depan angka 3 ya, Iya. di depan angka 3. Terus ditambah ini, garis ini, 3 ini tambahin ini nilainya berapa tadi? 25 3,50. Berarti ini dengan ini kan, skala utamanya itu 3,50. Terus skala putarnya berapa? 33. Ini nilainya bukan 33 loh. 0,37. Ini. Nih. Ini 33 ini nilainya berapa? 0,33. 0,33. Pinter. Karena satu stripnya itu nilainya satu stripnya nilainya 0,01. Berarti kalau angkanya 33 ini 0,33. 0,33. 0,33 nih ya.
Jadi kok bisa 0,33? Iya, ini jangan disebut 33. Ini nilai yang ada di sini itu 0, semua. Bukan nilai satuan, bukan nilai puluhan. Kok gitu? Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa yang ada di sini itu nilainya 0, dari mana 0? Dari ketelitian. Ketelitian dari mikrometer ini adalah 0,01. Jadi arti dari ketelitian 0,01 ini artinya setiap garis-garis ini itu masing-masing garis ini mempunyai nilainya 0,01 gitu. Ini 30 nilainya ini nilainya 0,30 terus ditambah 0,01 ya menjadi 0,31. Ditambah ke sini lagi menjadi 0,32, ditambah ke sini lagi menjadi 0,33. Selalu begitu. Nah, SP-nya berapa tadi yang lurus? Nih. 0,3 0,33 ditambah 0,33 dijumlah. Ingat, dalam penjumlahan seperti ini pokoknya itu angka-angkanya harus sejajar. Ini ketemu ini, komanya ketemu. Jangan seperti ini ya. 3 ditambah 0,50. Terus kamu nulisnya itu 3 0,50. Ini. Iki ora ketemu iki. Ketemu ora? Enggak. Coba kita jumlah. Ini 3. Ini 5. Ini 0. Ora kan? Tujuan. 3 ditambah 0,50 masa menjadi 0,53? Kan berkurang jadinya kan? Iya. Makanya disejajarkan komanya. Kalau ada angka seperti ini, ya tinggal kamu tambahkan gini aja nih. 3,00 main ke pena. Gitu. Jadi koma sejajar. Nah ini menjadi berapa? 3, ini 8, terus koma 3. Berarti 3,83 nilainya. Ya. Terus ada lagi nih masalah. Di sini garis 4-nya sudah kelihatan. Garis 4-nya kelihatan. Ini kamu jangan sebut 4, ini masih 3. Walaupun garis ini udah kelihatan. Contoh nih, saya buat contoh lagi begini. Jadi bukunya apa ya? Ora apa-apa. Lah enggak bisa ora. Contoh gini nih. Ini 3. Ini 4. Ini yang lurus yaitu angka 45 nih. Terus garis ini udah kelihatan nih. 1, 2, 3, 4. Ini di sini 0. Ini skala utamanya masih 4. Ya, skala utamanya masih 4 nih. Bukan 5. Mentang-mentang ini udah kelihatan, kamu sebut 5, salah. Kok bisa? Iya, karena 0-nya masih di atas. Kalau 0-nya ini di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5. 0 di sini. Di sini 5. Ini di sini 5 ya. 0 di bawah. Baru ini yang disebut adalah skala utamanya 5. Pokoknya kalau posisi 0 masih di atas, jangan disebut 5 ininya. Itu cara membaca mikrometer. Terakhir, satu lagi terakhir. Mikrometer ini angka-angkanya itu pada skala putar itu dia 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 0 lagi. Jadi dalam satu kali putar dia itu berputar sebanyak 50 strip. Ya, sebanyak 50 strip. 50 strip itu nilainya berapa? Berapa mili? Angka 50 nilainya berapa? 100. Angka 45 nilainya berapa? 0,1.
0,45. Angka 50 nilainya berapa? 0,5. 0,50. 0,50 itu kan sama dengan setengah milimeter. Setengah milimeter. Makanya kalau pas di setengah milimeter ini nanti begini. 3, 4, 5. Nah, ini gini. Ini 0. Ini garis setengahnya. Setengahnya milik 5 kan? Maka ini hasilnya menjadi 5,50. 5 skala utamanya itu 5,50, skala putarnya 0. Ya kan? SU-nya itu 5,50, SP-nya berapa? 0 kan? 0,00. Maka ditambahkan menjadi 0,5,50. Cara kayak gitu membacanya. Jelas? Paham? Oke. Wis jelas. Sekarang belajar membacanya bareng-bareng. Akil udah bisa? Jian udah bisa? Oke, berarti ente berdua ngajarin teman-temannya. Silakan. Wassalamualaikum.